Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang UUD 45, Undang-Undang. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal apakah yang mungkin terjadi jika perekonomian negara tidak dijalankan sesuai dengan pasal tersebut? Berkurangnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat kota dan pedesaan. Oh, tidak ya, bukan. Jika ini tidak dijalankan oleh pemerintah, berarti kekayaan alam ini tidak dikuasai oleh pemerintah, tapi swasta bisa mengelola kekayaan alam. Nah, ini akibatnya apa jika swasta itu bisa mengelola secara bebas? Masyarakat akan dapat menikmati akses listrik secara merata. Oh tidak, kenapa? Karena PLN itu miliknya negara, tidak dikuasai swasta. Pendapatan negara akan stabil jika kekayaan alam dikendalikan oleh pihak swasta. Malah tidak, karena pendapatannya nanti malah masuk ke perusahaan swasta. Negara tidak mendapatkan keuntungan. Hasil pengolahan kekayaan alam oleh pemerintah tidak dirasakan oleh masyarakat secara merata. Ini kurang pas. Hasil pengolahan kekayaan alam oleh pemerintah tidak dirasakan oleh masyarakat secara merata. Oh, ini kurang pas ya. Karena dalam pasal menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kalau ini tidak dijalankan, ini kurang pas. Karena di sini memang ini masih agak ragu-ragu juga sih. Kita lihat yang E. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin terjadi, namun hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja. Saya rasa yang E yang benar. Kenapa? Ketika kekayaan alam itu dikuasai oleh swasta, dikelola oleh swasta, maka pengusaha-pengusaha yang mengelola kekayaan alam tersebut yang akan menikmati kekayaan tersebut, keenakannya tersebut. Ini seperti paham kapitalis. Yang kaya bisa menikmati tapi buruh tidak bisa menikmati. Nah, ini yang tidak dipakai oleh bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia itu, negara itu menguasai kekayaan alam. Jadi saya lebih condong ke E. Kenapa D tidak? Karena hasil pengolahan kekayaan alam oleh pemerintah tidak dirasakan oleh masyarakat secara merata. Ini nggak pasnya saya itu di ini. Kekayaan alam oleh pemerintah tidak dirasakan. Nah, kalau sudah kekayaan alamnya itu sudah dikuasai oleh negara, ya otomatis negara itu merawat masyarakatnya agar makmur. Tapi kalau tidak menguasai alam, kan dikelola oleh swasta, otomatis negara tidak mendapatkan penghasilan. Nah, di situ kalau saya ya, mungkin ini bisa, cuma lebih ngarah ke E, ke arah E. Ini sebenarnya bisa, karena di sini untuk kemakmuran rakyat tidak menjalankan ini untuk kemakmuran rakyat, mungkin ngarahnya ke situ. Ya, lanjut nomor 2. Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengatur tentang pajak dan pengolahan keuangan negara. Setiap pajak pada pungutan lainnya untuk keperluan negara yang bersifat memaksa harus berdasarkan undang-undang. Apa makna dari pasal tersebut? Nah, ini bersifat memaksa harus berdasarkan undang-undang. Itu bersifat memaksa harus berdasarkan undang-undang. Ini yang penting, harus berdasarkan undang-undang.
Apa maknanya? A. Warga negara wajib membayar pajak tepat waktu. Ini tidak ya. Kenapa? Karena tidak semua warga negara itu wajib membayar pajak. Misal, pajak penghasilan. Tidak semua warga negara itu membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Mungkin yang penghasilannya 5 juta atau 6 juta itu baru ditarik pajak. B. Pajak bersifat memaksa bagi seluruh warga negara. Ini seperti A ini, seluruh warga. Oh, tidak semua. Tidak seluruh warga, tidak semuanya. Hanya yang ada persyaratannya. Syarat-syarat tertentu baru membayar pajak. C. Pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Iya, benar ini. Tapi C ini kasusnya tidak mengarah ke undang-undang. Ini salahnya di situ. Pajak dipungut berdasarkan, pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi tidak asal menarik pajak, tapi ada landasan undang-undangnya, landasan hukumnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang E, pajak dipungut secara adil berdasarkan kemampuan ekonomi warga negara. Pajak dipungut secara adil berdasarkan kemampuan ekonomi warga negara. Pajak. Oh, ini kurang pas ini, yang E. Nomor 3. Pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, fakir miskin dan anak-anak akan dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Implementasi yang sesuai dari isi kandungan pasal tersebut adalah dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah meskipun statusnya keluarga kurang mampu. Statusnya keluarga kurang mampu, tidak mendapatkan bantuan. Ini berlawanan dengan undang-undang tersebut. Seharusnya dia mendapatkan bantuan. B. Orang tua Almira bekerja serabutan. Nah, ini serabutan sehingga ia mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar KIP untuk melanjutkan kuliah. Nah, ini yang benar, B. Sesuai undang-undang. Yang C, Pak Akbar sebagai kepala desa tidak memberikan hak warga. Nah, ini tidak memberikan hak warga. Ini bertentangan dengan undang-undang. Berarti salah. Yang D, Pak Jawar sebagai ketua RT justru ikut membuang sampah. Nah, ini salah ini, membuang sampah di sungai. Ini salah secara moral dan juga tidak ada hubungannya dengan pasal 34 ayat 1. Ini salah. E. Gaza mahasiswa berprestasi nasional mendapatkan penghargaan dan hadiah dari pemerintah Kabupaten Bangkai Laut. Oh, ini tidak. Kenapa tidak? Dia mendapatkan penghargaan karena prestasinya. Ini tidak sesuai dengan pasal 34 ayat 1. Jadi B jawabannya. Lanjut nomor 4. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Apa maksud pemilihan umum bersifat nasional? Bersifat nasional itu pemilihan di seluruh Indonesia. Kalau bersifat tetap itu kalau dilakukan semisal ya di Indonesia itu kan pemilihan dilakukan secara 5 tahun sekali. Nah, tahun berikutnya setelah 5 tahun sekali ada pemilihan, terus 5 tahun kemudian, nah itu yang pemilihan bersifat tetap, ya itu maksudnya. Continue. Tidak asal-asal ada pemilihan, tidak, tapi sudah terjadwal. Itu maksudnya bersifat tetap. Sedangkan bersifat mandiri, ini independen, mandiri. Seperti KPU itu tidak ada interferensi atau cawe-cawe dari partai politik. Nah, itu maksudnya mandiri, independen, berdiri sendiri. A. Apa maksud dari pemilihan bersifat nasional? Berarti nasional seluruh Indonesia. Pemilu diadakan di seluruh wilayah Indonesia dan negara lain serta melibatkan semua warga negara Indonesia yang bersifat yang memiliki hak pilih negara lain.
Oke, ini yang B aja dulu. Ini keep dulu. Pemilu diadakan di seluruh wilayah Indonesia dan melibatkan semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Ini secara nasional, ini dan luar negeri serta melibatkan semua warga. Nah, ini semua warga negara. Pemilu diadakan di seluruh wilayah Indonesia dan negeri lain serta melibatkan semua warga. Nah, ini kesalahannya di sini, semua warga ternyata di sini. Yang memilih itu warga yang memiliki hak pilih. 15 tahun itu tidak memiliki hak pilih. Nah, ini yang salah, ini semua warga. Warga Indonesia, semua warga. Yang B, pemilu diadakan di seluruh wilayah Indonesia dan melibatkan semua warga negara Indonesia yang memilih hak. Nah, yang memiliki hak pilih. Wilayah Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia ini yang bersifat nasional. B jawabannya. Kalau yang C, menyelenggarakan pemilu dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini bersifat tetap. D, penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh lembaga yang independen. Nah, independen dari intervensi pihak manapun, termasuk pemerintahan dan partai politik. Ini bersifat mandiri. Mandiri. Penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Ini tidak terkait pasal 22E ayat 5. Kalau ini terkait pasal 22E ayat 1 yang bunyinya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, itu pasal 22E ayat 1. Lanjut nomor 5. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ada preman yang menyuruh anak-anak di bawah umur untuk mengemis. Kenapa perbuatan preman tersebut melanggar pasal 34 ayat 1? Pasal 34 ayat 1 ini yang ini tambahan. Ini yang mendasari adanya KIP, terus Kartu Indonesia Pintar, apalagi ya, bansos, bantuan sosial. Nah, seperti itu, ini yang melandasi KIP, bansos itu yang melandasi pasal 34 ayat 1 ini. Nah, pasal 34 ini kan memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Ini hubungannya tentang HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia, haknya warga negara atau haknya orang-orang miskin itu kan hak dasar. Dia harus memiliki hak dasar, mendapatkan hak dasar, yaitu hak kebutuhan hidup, hak makan, itu kan hak-hak dasar. Hak ini hubungannya dengan HAM, dan HAM ini harus dipelihara oleh negara. Jadi kebutuhan dasar warga Indonesia itu dipenuhi oleh negara. Itu dasarnya. Kenapa perbuatan preman tersebut melanggar pasal 34? A. Karena anak tersebut masih di bawah umur. Oh, bukan itu masalahnya. Karena perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia. Ini yang benar. Karena pasal 34 ini hubungannya dengan HAM, hak asasi manusia. C. Karena negara tidak memperbolehkan anak-anak bekerja di jalan. Bukan ini juga. Karena negara tidak memberikan hak kepada anak tersebut, juga tidak. Karena bukan, ini preman mungkin ya. Ini salah, ini belum saya ganti. Ini bukan ini. Tetapi karena preman tersebut tidak mengajarkan, ini malah nggak berhubungan, ini malah aneh yang E ini. Aneh ini. Jadi jawabannya adalah B. Itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita. Semoga kita lolos PNS di tahun ini. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.